setelah dari A. Jadi ke rumahnya memang sering beberapa kali main ke rumahnya. Dan hari ini seperti apa dan lebih mengenal sosok Laura sendiri seperti apa, dan kalian sudah berapa lama sih mengenal Laura dan atau bertemu dengan Laura? Aku dulu kali ya. Ya. Aku kenal dari dulu sih, dari mungkin 2018, 2017 gitu. Waktu itu dikenalin sama temen juga. Terus pertama kali ketemu tuh dia kayak nggak ada jaim-jaimnya gitu. Itu udah jadi Laura, ya Laura gitu. Bener-bener nyablak, bener-bener bisa menghibur orang. Walaupun aku baru pertama ketemu, dan aku kan kalau orang pertama ketemu aku nggak bisa sebegitu enjoynya gitu ya. Tapi sama Laura tuh dia bener-bener bisa bikin aku ngakak. Terus kita story-story segala macam, dan itu baik banget. Dia nggak pernah hitung-hitungan dan segala macam sih. Itu benar-benar membekas banget di aku. Setuju banget sih, aku juga baru pertama kali ketemu Laura juga seperti itu, dan baru deket juga sama Laura. Kebetulan deketnya udah langsung intens karena memang dia langsung terbuka gitu ya kan. Dan pertemuan terakhir gua sama Laura tuh kemarin tuh waktu 2 hari lalu. Setelah dari A. Jadi ke rumahnya memang sering beberapa kali main ke rumahnya. Ya sedikit menghibur lah gitu. Selama kenal mungkin nih kakak sama abang dengan Laura biasanya ngapain sih kalau lagi barengan gitu? Ya karena aku ketemunya dulu ya, maksudnya lebih ke senang-senang aja kan, dulu lagi dapet zaman story, terus kita nge-vlog bareng apa segala macam gitu. Walaupun pokoknya yang aku kenal dari Laura tuh, ketemu orang tuh nggak pernah yang namanya sombong, nggak pernah yang namanya gimana-gimana, tapi jadi bener-bener terbuka dan bikin orang tuh nyaman banget gitu. Dan tidak membeda-bedakan gitu. Ya. Mau gue yang keringetan, mau yang enggak, deket-deket gitu. Dan enggak jijian orangnya, mantep banget Laura emang. Sebaik itu dia. Kalau menurut gue kayak bisa dibilang dia speknya spek malaikat gitu, kayak parah banget. Dan ketika dia lagi di keadaan seperti ini pun masih menghibur. Iya. Masih bisa bikin kita tertawa, masih bisa. Walaupun gak ketemu langsung kan dia juga sering di story, sering di caption dan gitu tuh gak cuman kita sebagai teman yang bisa dihibur gitu ya, tapi teman-teman netizen juga pasti ngerasa kehibur sama apa yang Laura lakuin gitu. Betul, followersnya bahkan sampai sekarang pun ketika dia tidak, ya jarang bikin konten dan lain sebagainya. 2 tahun guys, 2 tahun di rumah, follower itu masih seneng sama dia. Masih engage banget sama followersnya. Oke, Sel, tapi gimana sih, artinya tadi juga beberapa teman artis juga banyak yang turut salut melihat kegigihan, rasa semangat dan menerimanya dengan keadaan semua dan masa lalunya akhirnya udah dimaafkan sama dia. Sebegitu luas hati dari seorang Laura terhadap masa lalunya yang bisa dibilang dianggap cukup pahit gitu. Seperti apa sih lu ngeliatnya begitu? Kalau aku sih lihat Laura di stories ataupun di mana selalu bisa kasih motivasi buat orang-orang, dan banyak juga orang-orang yang mungkin keadaannya seperti Laura atau bahkan lebih parah itu bisa dimotivasi sama Laura. Betul banget sih. Dan Laura sih ngajarin gua bahwa seterpuruk apapun keadaan lu ya masih ada kata syukur di balik itu. Itu sih yang gue pelajarin dari Laura sih. Dan menurut gua Laura tuh begitu kuat ya. Iya. Bisa kuat banget. Mungkin kalau aku yang versi Laura itu belum tentu sekuat Laura. Betul. Kalau gua yang seperti ini mungkin Laura tuh bukan cuma dihancurkan secara fisik ya, tapi mental juga. Dihancurkan secara mental, bahkan ya gimana ya, dengan kehidupannya masih muda yang harusnya bertemu dengan orang-orang, interaksi dengan teman-temannya, tapi semua itu gak bisa gitu selama 2 tahun ini. Dan menurut gua wow, terbaik Laura. Dia bertahan sampai sekarang tuh udah the best banget. The best banget. 2 tahun waktu tambahan. Lu sendiri tuh menyesali ya kejadian yang dialami sama dia nggak sih, maksudnya terutama sama mantan kekasihnya itu? Ya kalau sebagai laki-laki ya menyesali banget menurut gua, karena ya gua diajarin sama orang tua gua, laki-laki memang harus bertanggung jawab apalagi dengan pasangannya. Ketika gua ngelihat yang seperti itu, jadi kalau menurut gua itu kayak bukan laki-laki deh. Itu bukan real man yang sesungguhnya. Karena menurut gua real man itu nggak ngerusak orang gitu. Ya seenggaknya kalaupun lu udah merusak ya tapi tanggung jawab. Karena memang rusaknya nggak sengaja juga, tapi
dengan dia meninggalkan yang dirusak, ya itu menurut gue tindakan yang sengaja dan menurut gue bukan tindakan laki-laki. Agri itu mungkin ada. Iya. Nah, selama abang sama kakak kenal gitu sama almarhumah, pernah ngobrol apa sih dia punya cita-cita atau keinginan-keinginan yang pengen dicapai gitu? Mungkin Marcel lebih terakhir. Terakhir sih ya gue sama keluarganya, sama kakaknya mungkin kita pengen beli kursi roda yang bagus dan bisa membuat Laura bisa keluar gitu. Bahkan beli kasur yang bisa membuat dia ketika dia dari tidur bisa langsung duduk gitu, dan bisa membuat nyaman juga kasurnya gitu, dan tidak membuat dekiditus gitu. Jadi karena memang kita terlalu lama untuk tidur sampai akhirnya ada beberapa wilayah di belakang kita kayak punggung, tapi dia lebih ke pantatnya ada dekiditus gitu, di bokongnya gitu. Jadi gitu sih. Oke, doanya mungkin tuh Ya pasti doa yang terbaik. Mudah-mudahan Laura bisa mendapatkan tempat yang terbaik juga di surga sana. Untuk keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberi penghiburan dan tetap percaya bahwa ini adalah momen di mana Laura bisa menjadi yang terbaik. Laura bisa tetap, ya meskipun kita ditinggalkan oleh Laura ya, tapi banyak banget tulisan-tulisan seperti bukunya yang ditulis di buku mantra yang bisa menguatkan kita semua, yang tentunya bisa menguatkan keluarganya juga. Dan pasti Laura, kamu the best. Yeah.